Di harem, Janet Hachi mereka berjalan bersama Kosem melewati harem. Sementara di istana Farie, Dervis dan Farie sarapan bersama. Farie pun bertanya pada Dervis, "Apa yang kamu lakukan tadi malam?" "Maksudku ciuman itu." Dervis tidak ingin membahasnya. Ia pun menjawab kalau ia harus kembali ke istana. Tapi Farie menahannya dengan bertanya kembali, "Mengapa Dervis? Mengapa?" Dervis pun akhirnya menjawab, "Aku tidak memiliki alasan tertentu. Itu hanya terjadi begitu saja." Namun jawaban itu tidak memuaskan Farie. Ia pun bertanya lagi, "Aku yakin ada penjelasan lainnya. Apakah perasaanmu telah berubah? Atau karena kamu kasihan padaku?" Dervis pun menjawab, "Baiklah, aku akan memberitahukanmu. Itu hanya untuk penghiburan Sultan aku. Atas kekecewaan yang kita berdua lalui." Farie pun hanya bisa diam saja. Nerede o? Nampak Safie kini datang ke istana Farie. Safie lalu bertanya kepada seorang pelayan, "Di mana Farie?" Pelayan itu pun menjawab kalau Farie ada di ruangannya. Safie lalu berjalan dengan terburu-buru menuju kepada Farie. Sındılar sultanım. Fahriye. Saat berada di hadapan Farie, Safie pun bertanya, "Farie, apa yang telah kamu lakukan?" Ne yaptın? "Raja akan datang dan mengambil hidupmu." Farie yang tidak mengerti lalu bertanya, "Apa yang kamu maksudkan?" Safie pun menjawab, "Raja telah mengetahui dosa besarmu. Sekarang Raja tahu bahwa kamu telah mencoba ingin membunuhnya dan juga pangeran." Dervis pun bertanya, siapa yang memberitahukannya pada Raja? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Nereden öğrenmişler? Safie pun menjawab, ular kecil Kosemlah yang telah melakukannya. Dia menemukan surat pengakuan yang kamu tulis untuk Mehmet Giray. Tirafların hepsi eline geçmiş. Kami mencoba mengambilnya, tapi Kosem telah menipu kami. Kita beralih kepada Kosem. Kosem kini berada di ruangannya yang baru. Ia memandangi ruangan itu. Kemudian, ia bercermin memandangi dirinya. Kembali kepada Farie. Safie pun berkata, "Kamu telah menghancurkan kami semua, Farie. Kamu telah membakar kami semua." Farie pun hanya bisa diam saja. Hünkârımız canını almaya Safie kembali berkata, "Raja akan datang mengambil hidupmu. Apakah kamu tidak mengerti? Apa yang akan kamu lakukan? Apalagi yang harus kami lalui karena dirimu." neler gelecek? Erman yenersem hepinizi. Farie pun menjawab, "Jika aku terbakar, maka kamu juga harus terbakar bersamaku." İşittin mi Derviş Paşa? Apakah kamu mendengarku, Dervis Pasa? Kalian semua akan terbakar. Utanmadan. Safie pun menjawab, "Beraninya kamu mengancam kami. Aku memimpin dunia, tapi putriku tidak mendengarkanku. Apapun yang terjadi pada kami, itu terjadi karena dirimu. Tapi ini sudah berakhir. Kamu sendirian sekarang. Kamu akan mendapatkan hukuman itu." Cezanı çekeceksin. Farie pun memohon dengan bersujud. Ia berkata, "Tidak ibu, kumohon tidak. Ibu jangan tinggalkan aku. Aku tidak mau mati. Selamatkan aku." Ölmek istemiyorum. Kurtarın beni. Olur kurtarın beni. Safie pun merasa luluh dengan permohonan putrinya itu. Matanya pun berkaca-kaca. Di jalanan, nampak raja dan beberapa pengawalnya memacu kudanya. Sultan Ahmet Haraz. Singkatnya, ia kini sampai di kediaman Farie. Raja segera masuk ke dalam ruangan, di mana kini Safie hanya sendirian. Aslan torunumuz. Fahriye Sultan nerede? Raja pun bertanya, "Di mana Farie? Katakan di mana kamu menyembunyikannya. Beraninya kamu menyembunyikannya." Kimin haddine saklamak? Safie pun menjawab,
Ketika dia mengetahuinya, dia ketakutan lalu melarikan diri. Aku tidak bisa menghentikannya. Bilerek mani olmadınız. Raja pun marah karena mendengar hal itu. Raja lalu berkata, "Kamu bilang tidak bisa menghentikannya. Itukah mengapa kamu di sini? Untuk mengatakan padanya agar melarikan diri. Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikannya?" Nereye sakladınız? Safiye hanya menunduk tidak mau menjawab. Kita akan melihat di manakah sebenarnya Farie. Terlihat, kini rupanya Farie berada di kereta. Ia ditemani oleh Dervis. Dervis melihat melalui jendela dan berkata, "Kita sudah sampai." Geldik Sultan. Farie yang khawatir akan nyawanya pun berkata, "Tidak Dervis, jangan tinggalkan aku. Apa yang akan aku lakukan sendirian? Bagaimana jika raja datang? Bagaimana jika seseorang memberikanku padanya?" Dervis menjawab, "Hanya ini yang bisa kulakukan padamu, tidak lebih." Daha fazlası değil. Kembali kepada raja. Raja pun berkata, "Apakah dia berpikir bisa lari dariku? Apakah kamu pikir itu adalah mungkin?" Safiye pun menjawab, "Kamu adalah penguasa. Kamu bisa menemukannya dan menghukumnya. Tapi dia adalah anggota dinasti. Dia gila, namun dia adalah salah satu dari kita. Aku memohon padamu, ampuni nyawanya." Raja pun dengan marah menjawab, "Putri pengkhianatmu itu telah meracuniku. Dia juga meracuni adikku. Dia ingin menghabisi kami. Dia harusnya tidak mengakhiri dinastinya. Ini tidak mungkin bisa dimaafkan. Dia akan mendapatkan apa yang pantas baginya." Hanedanın sonunu! Layığını sonu bulacak. Safiye hanya bisa menangis. Raja pun lalu pergi dari sana. Kembali kepada Farie. Dervis pun turun dari kereta. Begitu juga dengan Farie. Ternyata di sana ada Zulfikar. Ia melihat Dervis dan Farie yang baru turun dari kereta. Namun ia tidak menghampiri mereka. Farie dan Dervis pun saling menatap. Lalu kemudian Farie berjalan masuk. Rupanya ia masuk ke dalam penginapan Hudai, tempat berlindung yang bahkan raja pun tidak bisa berkuasa di sana.